Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari kita adalah hari-hari bersama dengan Tuhan. Ketika kita merasakan penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, apalagi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, senantiasa kita akan menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan sebagai bekal. Hari ini kita melakukan aktivitas kita. Puji nama Tuhan, mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini adalah pernyataan daripada Musa ketika dia minta pimpinan daripada Tuhan, ketika Musa dipercaya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan begitu rindu melihat bagaimana Musa ini menyerahkan seluruh kehidupannya untuk apa? Di bawah pimpinan daripada Tuhan. Dia katakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Penyerahan total yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hari-hari kita adalah hari-hari yang seharusnya menyerah kepada rencana yang daripada Tuhan. Kita tahu bagaimana rencana yang daripada Tuhan itu begitu luar biasa. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Ketika kita menyerah total kepada Tuhan, kita akan lihat penyertaan Allah, bimbingan Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita seharusnya membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan, seharusnya minta bimbingan daripada Tuhan, tetapi kadangkala kita memakai hikmat kita sendiri, kita memakai pendapat kita sendiri. Ketika kita melangkah, mempunyai rencana, ketika kita melangkah di dalam rancangan kehidupan kita, seringkali kita gagal. Karena apa? Menggunakan kekuatan kita sendiri, menggunakan hikmat kita sendiri. Beda dengan Musa, ketika dia mempunyai rancangan, yaitu rancangan Tuhan yang dia harus tempuh, dia minta bimbingan yang daripada Tuhan. Dia tahu kapasitas kekuatannya, dia tahu kemampuan kekuatannya di dalam memimpin bangsa Israel. Kalau kita lihat, saudaraku, di dalam firman Tuhan Amsal 14 ayat yang ke-12, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Orang kadang-kala menilai, kadang orang mempunyai strategi di dalam meraih cita-cita. Tetapi di dalam rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa. Ada penyertaan di dalam rancangan Tuhan. Ada damai sejahtera di dalam rancangan Tuhan. Kalau kita sambung atau kita hubungkan juga di dalam Amsal 19 ayat yang ke-21. Dikatakan banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak orang memilih untuk apa? Menempuh jalannya sendiri. Banyak orang berjalan atas kekuatannya sendiri tanpa bimbingan yang daripada Tuhan. Tidak heran mengalami yang namanya kegagalan. Karena apa? Tidak bisa memprediksi musim yang akan dilalui atau jalan yang dia akan lalui. Tapi kalau di dalam Tuhan, apapun keadaan jalan yang ditempuh adalah penyataan Tuhan yang begitu luar biasa akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Ketika Musa berserah dan tunduk pada pimpinan yang daripada Tuhan, dia menyatakan atau dia menikmati penyertaan Allah. Di padang gurun sekalipun ada penyertaan Allah. Di padang gurun pun ada pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa yang Musa rasakan dan bangsa Israel rasakan. Kalau kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Damai sejahtera Allah, penyertaan Allah, kapasitas Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita apa? Melakukan perintah-perintah Tuhan. Ada nyanyian lama mengatakan bagaimana kasihnya, bagaimana damainya itu seperti sungai yang mengalir, yang tidak putus-putusnya. Ketika musim kemarau, sungai tetap mengalir. Ketika musim panas sekalipun, sungai itu tetap mengalir. Manusia boleh membendung air untuk persediaan di dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka terbentur oleh suatu pergumulan, kadangkala
Apa yang mereka bendung itu menjadi kekurangan. Tetapi kasih Tuhan itu seperti sungai yang mengalir. Tidak akan terpengaruh dengan musim apapun juga. Dan kalau kita kembali ke Yesaya 48 ayat yang ke-18 ini merupakan nasihat atau merupakan pesan daripada Yesaya kepada orang-orang Yehuda untuk apa? Melihat bagaimana masa depan yang dibuat oleh Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan mereka kalau mereka melibatkan Tuhan ada hal yang luar biasa. Di dalam Yohanes 11:40, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di dalam rancangan Tuhan ada penyertaannya dan kita akan lihat bagaimana Allah sungguh-sungguh melindungi, menjaga kita, bahkan menyediakan apa yang kita perlukan. Di dalam rancangannya ketika kita percaya, kita akan melihat ya bagaimana damai sejahtera itu tidak akan pernah kering. Suatu sikap dan jiwa di dalam keadaan apapun yang sedang dihadapi, ada ketenangan, ada damai sejahtera yang di dalam penyataan kita kepada Tuhan. Walaupun di dalam perjalanan kehidupan, di dalam rancangan Tuhan seringkali ada badai, ada awan sekalipun, tetapi penyertaan Allah dengan damai sejahtera itu menyertai di dalam kehidupan kita. Memampukan kita bagaimana di dalam Tuhan ada ketenangan, di dalam Tuhan ada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan yang kedua, yaitu kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang laut. Keadaan bahagia yang tidak pernah berhenti seperti gelombang laut yang terus bergerak ya dari hari lepas hari. Ini adalah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Ini kebahagiaan yang tidak dibuat oleh manusia atau dikondisikan oleh manusia. Tetapi kebahagiaan atau sukacita itu tidak dapat dipengaruhi oleh situasi, keadaan apapun juga. Manusia bekerja, manusia dipercayakan untuk harta supaya dapat bahagia. Tapi kenyataannya kebahagiaan itu tidak dapat dibuat atau dibeli oleh uang. Kebahagiaan adalah dari Tuhan selalu apa? Menolong dan memberkati kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, mari seperti Musa kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa. Ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, ada penyertaan Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Pada saat pagi hari ini, mari kita melangkah di dalam rencana yang daripada Tuhan. Karena di dalamnya ada penyertaan Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami penuh dengan ucapan syukur dalam kehidupan kami. Karena masa depan kami di dalam Engkau adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Di dalam rancangan yang daripada Engkau, di dalam rencana yang daripada Engkau, ada damai sejahtera yang daripada Engkau. Seperti sungai yang mengalir, yang tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Di masa kering sekalipun air itu tetap mengalir. Di masa musim yang berganti air itu tetap mengalir. Demikianlah ya Tuhan penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu, tujuan-Mu di dalam kehidupan kami. Senantiasa ada damai sejahtera yang daripada Engkau. Ada sukacita yang daripada Engkau. Biarlah dalam kehidupan kami seperti Musa menyerahkan kehidupan kami ke dalam rancangan yang daripada Engkau. Maka hari-hari kami bersama dengan Engkau ada damai sejahtera, ada sukacita yang daripada Engkau. Biarlah umat-Mu pada saat pagi hari ini menyertakan Engkau, melibatkan Engkau di dalam setiap pekerjaan, setiap rencangan, setiap perjalanan, setiap apapun juga. Dan kami percaya bersama dengan Engkau ada perkara-perkara yang besar yang kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati gereja lokal kami Tuhan. Mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, staf Gembala, para diaken, bahkan umat-Mu ya Tuhan, apapun yang umat-Mu kerjakan pada hari ini, ketika berserah penuh kepada Engkau, mereka akan melihat penyertaan-Mu, mereka melihat damai sejahtera-Mu, mereka melihat terobosan yang daripada Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam pergumulan ada jalan keluar yang daripada Engkau Tuhan. Semua ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.